Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu Dewan Juri, serta masyarakat Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Beliaulah kita diberikan hal yang tidak ternilai harganya berupa kesehatan. Nama saya Nimade Nada Swaribuana. Saya dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan bertahannya saya di babak final ini, tentunya sangat dipengaruhi oleh tujuan utama saya, yaitu agar dapat menguji kemampuan dan meningkatkan kualitas diri. Sehingga saya dapat menyampaikan pendapat-pendapat terkait tema yang saya bicarakan, yaitu lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tersurat bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan segala perbuatannya yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri, keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kita wajib berbangga sebagai generasi muda serta generasi penerus bangsa karena telah diwariskan keadaan alam yang begitu indah. Misalnya, seperti Desa Periangan dari Sumatera Barat yang merupakan salah satu desa terindah dari 10 desa terindah di dunia. Desa Periangan ini memiliki udara yang sejuk dan bentuk bangunan yang unik karena terbuat dari kayu dan bambu. Bersamaan dengan itu pula, ada Desa Penglipuran yang berlokasi di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini merupakan salah satu desa wisata di mana desa ini memiliki udara yang begitu sejuk dan jernih, bebas dari polusi udara karena kendaraan bermotor dilarang melintas di wilayah ini. Tak kalah menariknya, Indonesia kita ini memiliki salah satu pulau yang tergolong ke dalam pulau terindah di dunia. Mana lagi kalau bukan pulau kelahiran saya, Bali. Penilaian ini berdasarkan keindahan, kebersihan, ketenangan dan kedamaian kehidupan masyarakatnya. Wajarlah Pulau Bali mendapat julukan sebagai pulau terindah di dunia karena keadaan alamnya yang begitu asri. Di pulau ini terdapat kesetaraan antara kehidupan spiritual dan duniawinya. Berdasarkan Environmental Performance Index atau EPI dari 179 negara, Indonesia mendapat peringkat ke-133 dengan nilai 46,62 tingkat kebersihannya. Indonesia dikalahkan oleh Singapura yang mendapat peringkat ke-49 dengan nilai 64,23. Bahkan, ironisnya dikalahkan oleh Timor Leste yang mendapat peringkat ke-125 dengan perolehan nilai 49,54. Namun, terlepas dari itu, wilayah Indonesia kita ini memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Itulah mengapa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Meskipun demikian, tercatat pula rekor Indonesia oleh Guinness World Record sebagai negara yang kerusakan hutannya paling laju di dunia pada tahun 2008. Pantaskah kita berbangga akan semua perolehan itu, saudara-saudaraku sekalian?
Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi topik yang sangat candu untuk diperbincangkan oleh publik. Sekecil-kecilnya pasti sempat pula untuk disuarakan. Mengapa? Karena dengan ketiadaan lingkungan hidup membuat makhluk hidup itu sendiri tidak dapat mempertahankan hidupnya. Seperti makanan yang mereka makan, air yang mereka minum, udara yang mereka hirup semuanya berasal dari alam. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai manusia, memiliki peranan yang sangat penting terhadap lingkungan hidup. Dengan berkembangnya zaman, membuat manusia semakin tamak dan rakus untuk melakukan pemanfaatan lingkungan secara besar-besaran, tapi tidak memikirkan akibat jangka panjangnya. Perubahan yang besar secara skala besar ini dapat mengakibatkan persoalan yang serius terhadap lingkungan dan alam, dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Di lain sisi, melihat kondisi laut Indonesia yang tercemar oleh sampah, belum juga mampu menyadarkan masyarakat betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kenyataan ini mendapatkan tamparan yang keras dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa 70% ikan di Indonesia mengandung mikroplastik. Bayangkan betapa malang nasib generasi mendatang yang tidak pernah merasakan hasil dari kekayaan lautnya sendiri. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab akan semua ini? Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari kian meningkat. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan hidup manusia. Tapi saya yakin betul bahwa masyarakat kita pasti telah mengetahui apa dampak dari sampah ini terhadap keberlangsungan hidup mereka. Tapi, untuk apa mengetahui itu semua apabila masih memiliki pandangan bahwa sampah yang berserakan di jalanan merupakan tanggung jawab dari pembersih jalanan, pemulung, bahkan pemerintah? Saya yakin bahwa pemerintah kita pasti telah merencanakan hal yang terbaik untuk hal ini. Tetapi, kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya berdiam diri. Kita harus tetap mendukung program-program pemerintah agar terciptanya masyarakat yang bebas sampah. Selain itu, aktivitas-aktivitas sehari-hari masyarakat yang perlahan-lahan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup ini harus segera dirubah. Kesalahan kecil yang mengakibatkan bencana besar ini seringkali disepelekan oleh banyak orang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak punah. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Sungguh jinak induk kera apabila hidup di antara pohon turi. Lingkungan hidup harus kita pelihara agar semua makhluk hidup lestari. Menurut Profesor Otto Sumarwoto, terdapat 3 hal utama, 3 hal penyebab yang harus kita jaga keselarasannya agar terciptanya kehidupan yang selamat dan berbahagia. Ketiga hal tersebut diantaranya: 1. Keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 2. Keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi anak cucu kita nantinya. Kata Bapak pendiri bangsa Bung Karno, aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia agar semua negara besar iri melihat Indonesia. Dan aku tinggalkan agar bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan saya dukungan dengan memberikan like, kritik, dan share video ini. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.